Terakhir, untuk menjamin masyarakat percaya bahwa polisi itu mau baik, saya menyarankan terapkanlah fakta integritas di setiap kesatuan wilayah. Bunyinya gini, saya diangkat jadi pimpinan sini, kalau 3 bulan ini tidak lebih baik, saya diganti. Oke. Masih di Satu Meja Forum, Prof. Sulis masih punya harapan harus dong. Tapi apa kira-kira yang harus didengar oleh Polri dari sisi akademisi? Sebenarnya dari cerita-cerita muram itu ada best practices dari dalam tubuh kepolisian sendiri, yaitu bagaimana para polwan ini. Menurut penelitiannya kemitraan, masyarakat itu lebih suka polwan. Lebih suka polwan, punya menarik. Keunikan sendiri di dalam menangani kasus-kasus. Mereka tidak usah melakukan kekerasan terhadap penjahat. Dengan nurani keibuannya, para penjahatnya itu bisa sampai nangis mengaku gitu. Lalu juga polwan itu punya kekhususan, misalnya di Bengkulu menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, tidak usah harus diproses dulu, dibuatin perjanjian, si istri kalau suaminya memukul dia langsung nunjuk-nunjuk ke perjanjian itu, ditempel di pintunya, gitu-gitu. Jadi banyak sekali inisiatif dari para polwan. Dan tetapi polwan itu mengalami bias-bias gender di dalam sejak dari rekrutmen. Ada berapa ribu polisi dibutuhkan, polwannya cuma sedikit dengan alasan kapasitas asramanya gitu ya. Lalu polwan itu dari penelitian mahasiswa saya sendiri ditempatkan banyak di bagian-bagian administrasi, food and beverages, dengan anggapan bahwa mereka nggak bisa melakukan tugas-tugas polisionil. Padahal nggak ada buktinya bahwa mereka nggak bisa. Gitu. Oke, Prof. Jadi saya ikut mendoakan semoga kelak akan ada Kapolri perempuan gitu. Prof. Muradi, masih ada jalan, masih ada untuk bisa mengembalikan. Kita kalau kita range 1 sampai 10 ya. Polisi kita itu tidak lebih buruk ya. Banyak yang lebih buruk dari itu. Oh ya? Ya, kita rate-nya adalah 6-7 lah. 6-7 ya, dari skala 1 sampai 10. Relatif masih bisa lebih baik. Nah, banyak yang mungkin di bawah itu, ada 5, 4 dan sebagainya. Artinya memang saya untuk konteks isu yang tema hari ini, saya kira ada 2 hal, Mas. Pertama, pertimbangan betul misalnya soal dropping untuk Kapolres itu juga melibatkan Kapolda. Artinya kalau bisa beliau merekomendasikan supaya supaya ada bonding di situ. Karena selama ini Kapolres dengan Kapolres itu bisa direct ke atas. Karena yang ngedrop mereka jadi Kapolres itu bukan Kapolda. Tapi SDM dan sebagainya. Itu poin pertama. Yang kedua, tadi soal keteladanan. Saya kira yang disampaikan Prof. Sulis, saya setuju. Hanya memang kita ngelihat kasus Tual itu 2 hal yang berbeda. Tual itu memang karakter Brimob itu ya begitu, paramiliter. Memang yang paling penting bagaimana kemudian mereka bisa. Artinya Anda setuju kalau Brimob itu ditarik dari urusan-urusan kemasyarakatan, udah taruh aja di. Sudah begitu sebenarnya. Kalau kita mau lihat, karena kalaupun kita bisa manajemen keramaian ya, court manajemen itu, Brimob itu adalah lapis yang keempat. Jadi kan sekarang sudah ada beberapa penyelenggara sampai pada level itu udah yang keempat. Meskipun yang terjadi Tual adalah dia ada di seharusnya kan di wilayah. Iya, dia kan ada di Kesatrian tuh, Pak. Kesatrian itu ada komplek Brimob yang agak terpisah memang. Karena dia ada banyak hal ya. Artinya sebenarnya saya memahami betul. Tapi tadi bahwa perlu ada penegasan sikap dari pimpinan, saya kira penting. Kenapa? Karena konteks untuk menjaga, memberikan stimulasi mereka supaya lebih baik, itu saya kira tanggung jawab pimpinan. Karena sampaikan tadi teman-teman Komponas bahwa pimpinan dalam konteks polisi itu menjadi subculture, sesuatu yang kemudian membentuk karakteristik dan perilaku dan termasuk juga kinerja begitu. Baik. Pak Yusuf, Kompolnas masih semangat. Yang tadi dibilang tidak powerful, tapi kemudian publik berharap bahwa ada perbaikan juga, salah satunya dari Kompolnas. Ya, kami terus bekerja tentu membantu Presiden, dan kami juga selalu memberikan saran dan masukan. Nah, untuk saat ini yang paling penting keyakinan publik itu yang harus diberikan. Nah, ini jangka pendek. Semua pimpinan Polri itu memberikan keyakinan itu. Setidaknya seluruh Polda, seluruh Polres merespon setiap ada peristiwa seperti ini. Kadang-kadang ini kan seolah-olah nggak nyambung gitu kan. Yang di sini terjadi seolah-olah di sana cuek-cuek aja gitu. Oleh karena itu seluruh Polda, Polres, Kapolsek
menunjukkan komitmen dan konsistensi jangka pendeknya bahwa peristiwa yang ada di Tual itu kami yakinkan tidak terjadi Dan tidak terulang lagi. tidak terulang lagi. Pimpinan ini sangat penting karena anggota itu kalau kita tanya selalu arahan pimpinan. Maka peran pimpinan untuk memastikan jangka pendek kepercayaan masyarakat pulih, keyakinan masyarakat bangkit kembali. Yang kita harapkan masyarakat itu, kami dari Kompolnas tidak membenci polisi, tapi merindukan polisi yang pengayom, pelindung dan pelayan. Oke. Terima kasih Pak Yusuf. Pak Arianto. And balances. Check and balances. Pak Arianto, supaya publik masih punya harapan, supaya publik masih boleh mencintai Iya. polisi, bukan Saya ingin lagi. sampaikan ya, saya ini 14 tahun di lingkungan Kapolri, Pak, sebagai staf ahli maupun penasihat ahli. Setiap Kapolri itu pasti begitu naik itu Pak, beliau pasti melihat, wah polisi dalam keadaan buruk, maka saya akan perbaiki. Ya, semuanya gitu kan? Semua semangatnya tinggi gitu Pak. Nah sekarang kalau kebetulan Pak Sigit ini, kebetulan ketiban sampur karena apa? Ada peristiwa kemarin 25 Agustus itu, sehingga itu dianggap polisi terpuruk kan gitu kan, dengan ada 9 poin tuntutan untuk perubahan itu. Makanya itu kemarin, padahal Pak itu sudah mengatakan pakai presisi kan, presisi itu kan suatu yang ideal gitu ya. Tapi kenyataannya kayak gitu. Kemarin dengan ada 9 tuntutan itu sudah bikin crash program, maksudnya untuk memperbaiki yang 9 itu. Pelayanan. Tapi sayangnya Pak, getaran daripada perubahan ini baru dari pusat. Pak Kapolri kemarin memimpin ikrar mau jadi, ikrarnya begini Pak, kami akan menjadi abdi utama gitu. Tapi kan ikrar itu hanya di pusat, di bawah nggak tahu Pak. Hanya jargon di berhenti di pimpinan. Terbukti dengan itu, maka kalau saya sih menyarankan ya gebrakan itu harus sampai ke bawah. Dan kemudian pengawasan kalau sekarang ini untuk merubah yang ini menurut saya sih lebih mudah sebetulnya, karena yang di lapangan itu yang harus dirubah dengan cepat. Disertai dengan keteladanan dari pimpinan dong Pak. Caranya banyak Pak. Caranya nomor 1 keteladanan. Singkat aja. Pengawasan yang ketat, tindakan yang betul-betul menimbulkan efek deteran, dan impunitas itu tidak ada. Dan terakhir untuk menjamin masyarakat percaya bahwa polisi itu mau baik, saya menyarankan terapkanlah fakta integritas di setiap kesatuan wilayah. Bunyinya gini, saya diangkat jadi pimpinan sini, kalau 3 bulan ini tidak lebih baik, saya diganti. Oke, clear, konkret. Ya, terima kasih Pak Arianto, terima kasih Prof. Sulis, terima kasih Prof. Muladi, terima kasih Pak Yusuf. Semoga polisi lebih baik lagi. Tugas utama kepolisian adalah menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum. Reformasi berjilid-jilid tidak ada artinya jika ketegasan negara tak kunjung tersedia. Kepolisian adalah alat negara, maka harus jauh dari tercela. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa.